Dan memang tidak ada nggak ada cita-cita saya atau keinginan saya untuk keluar dari agama Islam. Tapi apa yang terjadi setelah saya membuka dan membaca kitab sebelum Al-Quran, yaitu Injil Tuhan. Bantu, subrek, like dan komen ya teman-teman. Terima kasih. Ya, shalom saudara terkasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldi Putra. Saya ini dilahirkan di kota Jakarta dan dibesarkan dalam lingkungan muslim. Dan dari turunan semua kakek saya sampai ke om-om saya, itu kakak-kakak dari ayah saya, turunan haji. Dan hingga sampai saat ini pun mereka bekerja dalam artian menjadi pendakwah di bidang agama. Bahkan kakek saya ini juga kan orang yang begitu aktif dalam keagamaannya. Jadi saya dididik keras oleh orang tua tentang ajaran muslim sejak masih kecil ya. Dan ajaran itu tertanam kuat di dalam hati, sehingga bisa dikatakan bisa menjadi orang yang fanatik terhadap agama. Sejak kecil saya sudah diajarkan yang namanya mengaji, dan pembelajaran pertama adalah belajar membaca Iqra. Karena sebelum masuk dalam tahap mengaji Al-Quran, kita harus mengenal dulu huruf-huruf hijaiyah seperti alif, ba, ta, dan seterusnya. Itu untuk kita bisa masuk ke tahap selanjutnya, yaitu membaca Al-Quran. Beranjak remaja, saya bisa dikatakan yang lebih aktif dari ketiga saudara kandung saya dalam kegiatan keagamaan. Dan ada kebanggaan tersendiri ketika saya mengikuti kegiatan tersebut. Yang saya bilang tadi, di antara ketiga saudara kandung saya yang lebih aktif dalam kegiatan keagamaan. Dan di waktu itu usia kelas 2 SD, itu saya sudah bisa membaca Al-Quran. Lalu setelah beranjak dewasa, dengan pergumulan yang terjadi, ada sedikit konflik di keluarga, yang pernah saya ceritakan juga di dalam kesaksian-saksian saya. Kira saya memutuskan untuk pergi ke kota Tasikmalaya ya. Awalnya untuk mengadu nasib di sana, seperti dalam kesaksian-saksian saya sebelumnya, apa yang saya rencanakan ini nggak sesuai dengan kenyataan yang saya alami. Hingga saya ditolong oleh seseorang, beliau orang yang sangat baik, luar biasa, dan beliau adalah salah satu pendiri pondok pesantren di kota Tasik. Yang kita tahu kota Tasik adalah kota 1000 pesantren. Dan akhirnya saya tinggal di lingkungan pondok pesantren itu. Nah, di sanalah banyak pengetahuan agama yang saya dapat, yang tidak diajarkan oleh orang tua atau guru ngaji saya terdahulu di Depok. Seiring berjalannya waktu, saya makin mantap dengan agama saya. Bahkan di pesantren saya mendapat kesempatan untuk memimpin sholat atau menjadi imam sholat. Itu terjadi ketika waktunya maksud sholat maghrib. Guru-guru besar di sana lagi berada di luar ya, ada undangan di luar pesantren. Jadi saya dan para santri pun menunggu siapa yang mau menjadi imam sholat di sana. Akhirnya salah satu pengurus masjid di sana memilih saya untuk mengimami sholat, karena saya juga di antara santri itu yang lebih tua ya. Dan beliau melihat kedekatan saya dengan pemilik pondok pesantren itu. Akhirnya saya yang diminta untuk memimpin di sana, dan itu pertama kalinya saya mengimami sholat jamaah ya. Ya, mencoba untuk memberanikan diri untuk bisa memimpin sholat. Lalu sampai pulangnya para guru di sana, banyak di antara mereka yang melihat perkembangan rohani saya di sana. Sampai suatu ketika saya dapat undangan dari imam besar Masjid Agung di Tasik bersama guru-guru, para habaib dan para kiai yang ada di pesantren untuk sama-sama kita mengaji Al-Quran.
Terus tentang kemarin pembahasan waktu itu gelar-gelar para nabi. Saat saya berangkat menghadiri undangan, hati saya ini sangat-sangat sukacita, senang sekali karena bisa menambah ilmu, menambah wawasan pengetahuan saya tentang agama. Tetapi semua di luar dugaan saya saat acara dimulai dan sudah memasuk pada pembahasan-pembahasan kenabian dan para rasul yang lebih dalam. Justru ada hal yang membuat hati saya terguncang saat masuk pada pembahasan gelar para nabi dan rasul. Di antara ke-25 nabi yang dulu di dalam Islam, ini wajib kita tahu, wajib hafal namanya, dan wajib kita imani. Saya terfokus pada satu nabi, yaitu nabi yang ke-24, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Di Al-Quran itu dikatakan dalam surat Ali Imran, ayat yang ke-45, Iz qalatil malaikatu ya Maryamu inallaha yubashiruki bima kalimatin husmuhul masihu Isa ibnu Maryama wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Artinya, ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat atau firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Dan juga seperti apa yang dikatakan di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik, Isa fa'innahu ruhullahi wa kalimatuhu. Isa itu roh Allah dan kalimatnya. Ini kitab 2002 Mutiara Hadis. Lalu gelar Isa pun yang dibahas saat pengkajian itu bukan hanya Rahullah dan kalimatuhu, atau roh Allah dan kalimat atau firmannya, tetapi juga Al-Haq yang artinya adalah kebenaran, dan juga Khalifatullah yang kalau diartikan itu adalah pengganti atau penguasa. Dengan demikian Khalifatullah adalah pengganti Allah di bumi karena Isa nuzul menjadi manusia ke bumi. Dari sinilah semakin membuat hati saya itu gelisah. Tapi saya belum mendapatkan jawaban yang memuaskan hati saya, Bapak Ibu Saudara. Hingga saya memutuskan untuk terus lagi mencari tahu lebih dalam tentang sosok Nabi Isa ini. Karena seperti yang dikatakan juga di dalam Al-Quran bahwasanya kata-kata yang keluar dari lisan Isa adalah perkataan yang hak, yang penuh dengan kebenaran. Di Al-Quran itu terdapat di surat Maryam ayat yang ke-34. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Lalu saya coba lagi mencari jawaban lewat Al-Quran yang saya dapati ada di surat Maryam ayat 33, Ali Imran ayat yang ke-55, surat An-Nisa 159, dan surat Yunus. Di dalam surat Maryam ayat yang 33, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Bagi saya pribadi, ini waktu saya mencari pribadi secara pribadi tentang sosok Isa Al-Masih, dan saya mencoba memaknai ayat ini. Bagi saya ayat ini menjelaskan bahwa Isa Al-Masih mati dan bangkit. Dulu waktu orang tua mengajarkan, bahkan guru ngaji di Depok mengajarkan bahwa Isa itu nggak mati. Saat Isa disalib itu bukan sosok Nabi Isa, tapi orang yang diserupakan. Kalau di hadis dikatakan itu Yudas. Tapi di dalam Al-Quran ini, bagi saya sudah jelas ya, pada hari kelahiranku, saat Isa lahir, pada hari wafatku, pada Isa menemukan ajalnya, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Lalu di dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-55, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat.
Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Dan saya memaknai ayat ini menjelaskan bahwa Isa Al-Masih naik ke surga atau pulang ke surga, dan orang-orang yang di luar Isa Al-Masih dialah orang-orang yang kafir. Karena bagi siapapun yang mengimani Isa, mengikuti Isa, Allah akan menyucikan orang-orang pengikut Isa dari orang-orang yang kafir. Bahkan di ayat ini juga dijelaskan hingga hari kiamat. Lalu saya menemukan lagi di dalam Quran surat An-Nisa 159, tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya Isa menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat dia Isa akan menjadi saksi atas mereka. Bagi saya, memaknai ayat ini menjelaskan bahwa Isa lah yang akan datang di akhir zaman. Isa lah yang bisa menjadi penyelamat. Isa juga yang akan menjadi hakim bagi setiap manusia. Lalu di Quran surat Yunus ini di ayat yang ke-94, maka jika engkau Muhammad dalam tanda kurung berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-sekali kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Bapak Ibu Saudara, bagi saya pribadi, bahwa dalam ayat ini, dalam Al-Quran, Allah telah memperingatkan, janganlah ragu akan kebenaran yang ada, akan kebenaran yang datang, dan kita harus membaca kitab-kitab sebelumnya. Saya berpikir dulu Rasulullah aja diperingatkan untuk membaca kitab sebelum Al-Quran. Apalagi saya yang hanya seorang hamba, seorang pengikut. Dari ayat-ayat tersebutlah membuat hati saya ini boleh dikatakan gelisah ya, nggak tenang. Hari-hari yang saya jalani tidak senyaman seperti biasanya. Ada guncangan yang hebat, getaran hebat di hati, dan entah kenapa hati saya ini merasa bahwa Isa bukan sekedar manusia biasa, Isa bukan sekedar nabi, karena hanya Isa yang diciptakan tidak melalui tulang rusuk, tidak melalui pembentukan tanah, dan tidak melalui hubungan biologis suami istri. Karena dalam penciptaan manusia pada umumnya, manusia masih melewati proses pembentukan, tetapi tidak dengan Isa. Dan memang tidak ada nggak ada cita-cita saya atau keinginan saya untuk keluar dari agama Islam. Tapi apa yang terjadi setelah saya membuka dan membaca kitab sebelum Al-Quran, yaitu Injil Tuhan menggenapi firman-Nya, saya dapat di dalam Injil Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah yang membuat saya memutuskan untuk keluar dari Islam. Karena pada dasarnya Tuhan yang telah memanggil saya, Tuhan yang telah memilih saya, dan menjadi miliknya serta serupa dengan Tuhan. Dan pertobatan saya ini tergenapi di bulan Agustus 2020, dalam masa pencarian yang begitu lama, sekitar 2 tahun saya mencoba mencari sosok Isa Al-Masih. Bahkan pernah satu ketika saya mengintip salah satu kegiatan gereja di Depok. Jadi waktu saya pulang ke Depok, saya tetap di situ tetap mencari tentang Isa. Dan yang saya pikirkan waktu itu, Isa Al-Masih dan Yesus Kristus
yang diimani oleh orang Kristen, saya menganggapnya dulu sebagai seorang nabi, yang kalau orang Kristen menganggapnya adalah Tuhan mempunyai kisah yang hampir sama, walaupun tidak serupa. Saya coba mengintip kegiatan salah satu gereja, itu di daerah Depok, dan lalu saya ditangkap sih sama security karena dicurigain. Saya memang nggak berani kalau untuk masuk langsung. Akhirnya saya dibawa ke pos security, diinterogasi di sana karena khawatir ingin berbuat yang enggak ya. Akhirnya memang ya saya nggak bawa apa-apa, di dalam tas juga nggak bawa apa-apa. Hanya pengen tahu bagaimana sih ibadah orang Kristen seperti apa. Dan nggak lama ada bapak-bapak keluar dari gereja. Saya nggak tahu hamba Tuhan atau gembala sidang di situ, saya nggak tahu. Akhirnya saya mencoba menceritakan apa yang terjadi tadi, dan beliau pun mengerti dan membiarkan saya untuk pulang. Dan sebelum pulang juga beliau sempat mengundang, jika Mas pengen lebih tahu lagi tentang Yesus Kristus, saya diundang untuk bisa ikut ibadah di gereja itu. Memang saya nggak berani karena dulu doktrinnya yang sudah masuk ya begitu, nggak boleh, haram kita masuk ke dalam gereja, memegang Alkitab aja nggak boleh. Dan memang begitu sulit bagi saya ya untuk dalam masa pencarian itu, karena nggak banyak orang yang bisa saya temui, yang bisa saya ajak sharing. Akhirnya ya jalan Tuhan, saya dipertemukan di salah satu media sosial di Facebook. Saya sengaja mengikuti grup-grup Kristen di sana. Akhirnya saya diketemukan oleh seorang hamba Tuhan yang bagi saya luar biasa, kerendahan hatinya, kasihnya. Bahkan saya masuk, saya bilang sama beliau, Pak, saya ini bukan dari Kristen, saya dari Muslim. Dan beliau mengizinkan. Dan beliau nanya, kenapa mau masuk? Akhirnya saya cerita atas kerinduan saya, ingin mengenal sosok dari Yesus Kristus ini. Nah, dari beliaulah saya diperkenalkan dengan hamba Tuhan yang tinggal di Depok juga, Ibu Ningtyas. Dari Ibu Ningtyas ini baru saya diperkenalkan oleh seorang penginjil yang luar biasa, namanya Muhammad Ilyas Syam, dan kebetulan beliau juga seorang murtadin. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan kepada penginjil saya ini, Pak Ilyas ini, beliau bisa menjawabnya dengan baik ya, memuaskan hati saya. Dan akhirnya pada bulan Juli saya sudah memantapkan hati, walaupun saya tahu resikonya seperti apa, saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Dan di bulan Agustusnya, saya rindu untuk menyerahkan hidup saya, diri saya, untuk bisa dibaptis. Dan saya dibaptis di daerah Jakarta. Dan luar biasa Bapak Ibu Saudara, hal yang saya rasakan ketika dibaptis, apa yang memberatkan, itu seolah-olah hancur ya di saat baptisan itu. Yang ada cuman haru, tangis, bahagia, sukacita. Beban yang saya bawa tuh seolah-olah hancur di tempat itu. Dan pertobatan saya ini sudah terbaca oleh keluarga, terutama ayah saya yang begitu keras didikannya. Sampai saya waktu setelah baptis itu dicari sama beliau. Ya, saya pribadi secara manusianya ya nggak berani, takut karena beliau, saya pernah ikut ya beberapa ceramahnya, terus kegiatan-kegiatan dimanapun dia pernah bilang seperti itu. Siapapun yang murtad, bahkan anak saya sendiri, saya yang akan penggal kepalanya. Jadi saya teringat kata-kata itu, makanya saya nggak berani. Dan puji Tuhan, karena seminggu sebelum baptisan ini Tuhan mengirimkan seseorang yang luar biasa, yang saya pikir ini menjadi kado, hadiah terindah bagi hidup saya. Saya dipertemukan oleh seorang wanita yang sekarang menjadi pasangan hidup saya. Akhirnya saya memutuskan untuk ikut pasangan saya ini ke daerah Jawa Tengah ya. Tapi baru
Memang awalnya saat saya pergi ke sana, saya sudah kehilangan semua, bahkan pekerjaan pun saya sudah kehilangan. Ini yang agak lucu bagi saya pribadi. Karena dulu saya rajin ya, setiap kerja apapun, waktunya sholat, waktunya azan, itu pasti saya akan meninggalkan pekerjaan untuk memilih menjalankan sholat. Dan ini sudah terbaca juga oleh atasan saya. Akhirnya saya cerita, saya bukan seorang muslim lagi, dan disitulah saya sudah dikeluarkan secara tidak hormat, tanpa pesangon sekalipun ya, sama sekali. Dan akhirnya saya ikut pasangan saya dalam keadaan saya menganggur. Buat ongkos saya ke sana aja, saya ingat sekali itu minjem sama Pak Ilyas, penginjil saya. Saya ingin membagikan kisah ini bukan untuk sesuatu yang negatif, tapi saya pengen membagikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa pertolongan Tuhan itu nyata. Tuhan kita itu Tuhan yang baik, Allah yang hidup, Allah yang ajaib. Awal pertama saya datang ke sini di tempat keluarga pasangan saya ini, saya diterima baik oleh pasangan saya, keluarga pasangan saya ini. Tapi baru beberapa hari di sana ya, kita sudah mendapat fitnah dari warga sekitar. Secara manusia kita ya nggak terima dengan fitnah itu ya. Dibilang tidur bareng segala macam, padahal pasangan saya ini tidur di rumah tantenya dan saya tidur di kosan milik tantenya. Kami ya bersyukur kami bisa mengendalikan diri, dan kami percaya bahwa pembalasan bukanlah hak kami, bahwa Tuhan yang akan menunjukkan kebenaran yang ada, dan memang tuduhan mereka itu nggak terbukti. Sementara itu saya ikut Evi dalam pasangan saya namanya Evi dalam keadaan menganggur, bahkan jujur nggak punya uang sama sekali. Tentu ini berpengaruh dengan sikap dan penerimaan keluarga besar Evi. Mereka mulai bersikap yang acuh, memandang saya sebelah mata. Secara manusia saya malu ya sebagai laki-laki mengikut Evi, bahkan Evi ini yang menopang hidup saya waktu itu. Bahkan untuk membayar kos pun saya nggak mampu. Karena nggak mungkin saya juga tinggal serumah dengan Evi sebelum kami diberkati. Disitulah Tuhan mulai memproses, membentuk hidup saya. Bagaimana saya harus bisa menahan diri dari perlakuan yang kurang enak, perlakuan yang kurang baik. Secara manusia saya nggak bisa terima perlakuan dari keluarga Evi, tapi di situ saya nggak punya kekuatan. Karena hidup di sana saya hanya berharap kepada pasangan. Setiap hari dari makan selalu Evi yang kasih. Menyempatkan diri sebelum berangkat kerja, dia kasih saya untuk makannya, nasi bungkus, dan di situ sebisa mungkin satu nasi bungkus yang Evi kasih untuk saya bagi menjadi 2 kali makan, sarapan sama makan siang, dan makan malam menunggu Evi pulang kerja. Hingga kami benar-benar berada di posisi terendah. Kami sudah kehabisan uang sama sekali, dan kami harus tetap memenuhi kebutuhan. Sampai akhirnya kami memutuskan untuk menggadaikan sepeda motor. Itu sepeda motor Evi yang dia pakai setiap hari untuk bekerja, terpaksa untuk digadaikan. Nah dari situ keluarganya, wah makin gak respect terhadap saya. Secara manusia siapa sih ngerela anaknya punya pasangan yang seorang pengangguran yang gak bisa memenuhi kebutuhan anaknya. Bahkan hidup aja malah berharap bergantung pada pasangan. Mereka semakin merendahkan, bahkan Evi pun ikut mendapatkan perlakuan yang kurang baik karena keberadaan saya. Tapi apa daya, saya gak bisa berbuat apa-apa. Karena mau mencari pekerjaan pun di sana surat-surat saya nggak bawa, masih tertinggal di rumah, ijazah dan lain-lainnya. Disitulah saya mulai merasa putus asa, mulai mengeluh, mulai menggerutu, bahkan saya berpikir, apa keputusan saya untuk ikut Tuhan Yesus adalah keputusan yang salah. Pertengkaran dengan Evi pun nggak bisa dihindari lagi. Beberapa kali saya ingin pergi, tapi memang nggak bisa. Bahkan saya berpikir, semenderita inikah ikut Tuhan Yesus? Saya pernah menantang, bahkan marah-marah sama Evi. Saya bilang sama dia, lalu di manakah Tuhan kamu yang hidup? Apakah saya harus kembali kepada keyakinan saya yang lama? Di situ saya benar-benar nggak sanggup, saya putus asa, saya mau menyerah. Tapi disitulah
Bapak Ibu Saudara, Tuhan membukakan mata saya bahwa Tuhan mengirim Evi untuk bukan hanya menjadi pendamping, tapi penolong dalam hidup saya. Dalam keadaan yang terhimpit sekalipun, Evi tetap setia, tetap sabar, tetap mengasihi. Meskipun saya marah-marah, Evi hanya bisa diam, berdoa dan menangis. Dan tidak hanya itu ya, setiap malam Evi juga selalu mengajak saya untuk bisa bersekutu, berdoa, menangis dan memohon pertolongan Tuhan. Di situ saya merasa sedikit dikuatkan. Suatu hari ketika kami ada kebutuhan yang harus kami bayarkan dan kita memang lagi nggak punya uang sama sekali, kita coba cari pinjaman ke sana ke sini, nggak ada satu orang pun yang mau menolong kami. Bahkan saudara Evi sekalipun tidak mau menolong. Malam itu saya putuskan untuk mencari wajah Tuhan. Sebelum saya memutuskan ini, saya sempat bertengkar sama Evi. Bahkan saya minta untuk diantar kembali, karena di sini ada satu pondok pesantren yang lumayan besar. Saya minta Evi untuk antar saya untuk ke sana, karena daripada saya di sini hanya bikin susah dia, membebani dia, dan saya juga malu. Lebih baik saya dibawa ke sana. Dan sampai di sana saya nggak, entah kenapa ya, saya juga melihat Evi ya kesian, terus juga nggak ada rasa damai. Itu pas berada di depan pondok pesantren. Akhirnya nggak jadi, saya balik lagi ke kosan. Dan pada malam itu tuh kejadian tengah malam. Itu saya memutuskan untuk mencari wajah Tuhan. Saya masuk ke kamar. Saya mulai menyembah dan saya mulai berdoa tanpa saya sadari juga ya. Di situ saya menangis dan saya udah nggak dapat lagi menahan air mata. Banyak ya, di setiap kesaksian yang bertanya, apa sih sebenarnya yang Mas Ali minta? Saya cuma minta satu tanda dari Tuhan. Kalau memang Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang ajaib, yang mampu melakukan segala perkara, tunjukkan satu mujizat aja. Biar saya yakin bahwa saya tidak sia-sia mengikuti Yesus. Pada doa malam itu ada rasa kuasa yang kuat ya, dahsyat kekuatannya secara spiritual. Rasa itu semakin kuat ketika saya menjerit, bukan hanya dalam hati, tapi udah nggak mampu mengontrol ucapan saya udah nggak peduli didengar sama tetangga kosan atau enggak, saya udah gak peduli. Kuasa yang saya rasakan itu membuat hati saya damai, tenang. Nggak ada sedikit pun rasa takut, cemas, atau suasana yang mencekam. Itu nggak ada. Hingga selesai berdoa, kuasa itu masih terasa. Hingga saya nggak sadar lagi, kebangun itu saat Evi mengetok pintu kosan untuk membangunkan saya. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, bukan mujizat yang saya dapat di situ. Pagi-pagi saya mendapatkan bahwa pasangan saya ini malah sakit. Saya pun di situ bingung. Asam lambungnya kambuh, bingung mau berobat tapi nggak punya uang. Beruntungnya Evi ini punya BPJS dari pabrik ya, perusahaannya, dan akhirnya kami berangkat ke sana. Dan ternyata disinilah Tuhan menunjukkan kuasanya. Sepulang kami dari klinik, kami mendapatkan pertolongan dari seseorang yang tidak kami pikirkan sama sekali, teman lama dari Evi, dari pasangan saya, yang sudah begitu lama putus kontak dengan pasangan saya ini. Tetapi Tuhan pertemukan, dan melalui teman Evi ini, Tuhan memakai teman dari pasangan saya ini menjadi perantara tangan panjangnya. Disinilah mujizat pertama yang saya dapat. Dengan pertolongan dari Tuhan melalui teman pasangan saya ini, kami bisa membayar kewajiban yang tepat jatuh tempo pada hari itu. Dengan nominal yang sama, nggak lebih nggak kurang, Tuhan penuhi apa yang menjadi kebutuhan kami, yang menjadi beban kami. Dan di situ ucapan syukur, saya nggak pernah henti-hentinya, dan saya juga semakin kuat iman. Ketika saya berdoa, saya meminta, Tuhan jawab.
Setelah kejadian itu Tuhan mulai memulihkan kehidupan kami secara perlahan. Keesokan harinya juga saya pernah cerita di kesaksian saya sebelumnya, saya juga pernah kesaksian di channel Pak Yusuf ini juga. Dan saya bersyukur saya bisa menjalankan amanat agung, bisa menjadi saksi Kristus, seperti yang Tuhan perintahkan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan ini sesuatu yang sukacita yang luar biasa, bahwa saya bisa menjalankan atau menjadi saksi Kristus. Karena definisi kata amanat agung sendiri bagi saya pribadi adalah sebuah perintah atau tugas yang bisa dikatakan besar ya. Perintah yang mulia. Pengikut Injil, yaitu umat Kristen, harus berani memberikan keputusan mengenai hal-hal sesuai dengan ketetapan Allah. Inilah makna amanat agung bagi saya pribadi. Dan amanat agung ini bukan hanya tugas seorang hamba Tuhan, tetapi semua orang yang telah dipilihnya dan mendapatkan keselamatannya. Ada satu ayat yang memberkati saya di dalam 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat ini menegaskan perintah dari Isa Al-Masih atau Yesus Kristus pada semua orang yang berhasil dimuridkan. Jika Tuhan saja ingin keinginannya dipenuhi, sementara kita meminta, memohon kepada Tuhan, tapi kita nggak mau menurutkan perintah Tuhan, bagaimana Tuhan mau menuruti permohonan atau doa-doa kita. Karena amanat agung juga dasarnya adalah keinginan Allah. Karena Allah juga telah menjanjikan juru selamat dengan cara Allah sendiri, yaitu dari keturunan perempuan. Ini yang baru saya sadari ketika saya belajar lebih dalam tentang kekristenannya. Firman yang adalah pencipta itu sendiri yang datang, nuzul menjadi manusia. Dan setelah kesaksian itu, Tuhan menyatakan pertolongan yang luar biasa dalam hidup saya. Tuhan membuat hidup saya menjadi lebih berarti, Bapak Ibu Saudara. Dia mengubahkan seluruh hidup saya. Dan ini nyata dalam Injil Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bahwa Tuhan lain telah meninggikan diri saya. Sebab Tuhan yang telah memanggil saya dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Di luar pemikiran saya sebagai manusia, Tuhan mengerjakan dalam hidup saya secara luar biasa. Pertolongan Tuhan selalu ada. Tuhan mulai memulihkan hidup kami. Tuhan mengembalikan apa yang telah hilang dari kami. Kami dapat menebus sepeda motor. Kami dapat memulihkan hidup kami. Bahkan ketika kami menikah pun Tuhan yang cukupkan semua kebutuhan kami. Dari baju pengantin, konsumsi, bahkan untuk hal yang terkecil sekalipun, Tuhan sediakan bagi kami. Mujizat dan pertolongan Tuhan juga nggak pernah berhenti. Karena bagi saya, mujizat adalah keajaiban yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang taat, bagi orang-orang yang mau percaya. Tuhan mengirimkan orang tua dan keluarga baru untuk saya pribadi yang begitu mengasihi. Setelah pernikahan saya dengan pasangan saya, juga saya memiliki kerinduan untuk bertemu dengan keluarga, khususnya orang tua di Depok, karena bagaimanapun juga saya rindu ingin mereka merestui pernikahan kami. Tetapi juga ada ketakutan dan keraguan dalam hati, mengingat ancaman dari bapak saya. Setiap malam ketika kami bersekutu, kami selalu bawa dalam doa agar Tuhan yang melembutkan dan membukakan hati orang tua saya. Suatu hari saya mencoba untuk menghubungi bapak kembali, tapi melalui adik saya yang bontot ya, dan menanyakan bagaimana sikap dan pemikiran orang tua terhadap saya. Adik saya berkata lebih baik datang langsung ke rumah. Cuma itu, dia bilang cuma itu. Dan malam harinya saya mencoba memberanikan diri
untuk menelpon bapak saya. Banyak sekali kekecewaan yang diungkapkan beliau. Tapi saya bersyukur bapak masih mau terima telepon dari saya. Setelah saya menghubungi beliau, saya dan istri juga tetap bergumul, berdoa agar Tuhan mampukan kami, menguatkan kami, untuk kami bisa datang ke rumah. Dan esok harinya saya memutuskan untuk membeli tiket ke Jakarta. Selang 2 hari, akhirnya kami berangkat dari Jawa Tengah ini ke Jakarta, walaupun dari orang tua Evi ini mengkhawatirkan, karena mereka juga tahu tentang bagaimana kondisi saya dengan keluarga saat itu ya. Tapi saya percaya Tuhan yang akan mendahului langkah kami berdua. Sekitar jam 8 malam saya dan istri sampai di Jakarta. Tetapi kita juga nggak berani langsung datang ke rumah. Jadi kami singgah di penginapan karena masih ada rasa takut. Barulah sekitar jam 9 lewat, setengah 10, memberanikan diri untuk datang ke rumah. Di perjalanan kami nggak banyak bicara, memikirkan bagaimana penerimaan mereka terhadap kami berdua, dan puji Tuhan, di luar dugaan kami sangat bersyukur ya. Saat kami sampai di rumah, mereka menerima kami dengan baik. Walau awalnya kami merasa canggung, terutama saya. Malam itu menjadi malam yang bahagia buat saya, karena sudah nggak ada lagi raut wajah yang marah ya, seperti pertama saya ketahuan saat pindah agama. Ya walaupun seperti itu, tetap saya pribadi masih merasa canggung saat malam itu. Dan nggak banyak perbincangan pada malam itu juga. Kira kami tetap memutuskan untuk tidur di penginapan. Sebelum kami ke hotel, Bapak menyuruh kami untuk datang lagi. Sampai besok paginya, sampai Bapak tuh gak bela-belain gak berangkat kerja. Besok harinya kami datang ke rumah sekitar jam 7 pagi. Ternyata di rumah bukan hanya ada orang tua, tetapi juga ada keluarga saya. Tetapi puji Tuhan, mereka menyambut kami dengan cukup baik. Ini hal yang gak saya pribadi pikirkan. Dengan ancaman, dengan amarah yang dulu, Tuhan bisa melembutkan hati orang tua saya. Tapi selang beberapa waktu Bapak dan Ibu ingin bicara kepada saya pun kira bicara kepada mereka di dalam kamar. Banyak hal yang membuat mereka bingung, kenapa saya bisa sampai memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus. Dan disinilah saya mulai menceritakan apa yang sudah terjadi selama 2 tahun lebih ya, belakangan ini. Bahkan saat saya masih tinggal di pondok pesantren sekalipun, orang tua terutama ibu ini sangat heran anak yang selama ini mengajarkan beliau tentang agama, terutama dalam hal ibadah atau sholat, bisa sampai memutuskan untuk ikut Kristus. Karena ibu nggak pernah juga dapat bimbingan secara langsung dari Bapak. Yang beliau tahu hanya menjalankan sholat 5 waktu, puasa, dan zakat. Doa selepas sholat pun beliau nggak tahu. Banyak doa yang beliau tanyakan, banyak zikir dan sholawat yang beliau tanyakan kepada saya. Akhirnya saya menceritakan alasan saya untuk memutuskan menjadi pengikut Kristus. Mereka pun diam mendengarkan dengan baik, mendengarkan kesaksian saya dengan hikmat, nggak ada omongan saya yang dipotong. Karena saya mengungkapkan bahwa keputusan saya ini adalah keputusan yang benar, bukanlah hal yang sia-sia. Tuhan menjamin keselamatan saya, karena tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri, kalau bukan karena pertolongan Tuhan. Sebaik apapun manusia, sehebat apapun ia dalam beribadah, dalam menjalankan amal baik, itu belum cukup menjamin keselamatan untuk manusia, karena agama tidak bisa menyelamatkan manusia. Bahkan agama Kristen pun tidak bisa menyelamatkan, hanya satu pribadi yang mampu menyelamatkan. Bahkan keselamatan itu telah ia sediakan bagi setiap orang yang percaya. Hanya di dalam pribadi Yesus Kristuslah yang mampu menjamin keselamatan kepada manusia, dan ia adalah jalan keselamatan dan jalan yang lurus. Mereka pun terdiam dan agak merasa kurang nyaman ketika saya sebut nama.
Tuhan Yesus. Saya menyadari, saya cuma bilang sama orang tua saya, itu hanya sebuah nama. Nama Yesus itu dalam bahasa Yunani yang diarabkan adalah Isa. Dalam bahasa Ibrani adalah Yesua. Beda bahasa tapi satu makna dan arti dari nama tersebut adalah Isa artinya Mesias atau Juru Selamat, dan Al-Masih artinya yang diurapi. Begitupun sama dengan Yesus Kristus. Dan puji Tuhan, wajah mereka pun mulai penuh kedamaian. Malam itu kami bersyukur bisa menginap di rumah. Dan esok harinya ada kejadian yang secara manusia nggak kami inginkan. Tapi ini bukan suatu hal yang kebetulan. Tiba-tiba Bapak telepon, beliau kecelakaan, nabrak pengendara lain. Dan puji Tuhan memang tidak mengalami luka apa-apa. Ternyata ya kejadian itu terjadi bukan secara kebetulan, tetapi selama saya pergi untuk menyusul Bapak, Tuhan memberikan kesempatan untuk istri saya bersaksi kepada ibu dan keluarga saya di sana. Dia menceritakan bagaimana Tuhan mempertemukan kami, bagaimana karya dan campur tangan Tuhan dalam pergumulan kami, sampai kami menikah. Dan dari kesaksian inilah, mereka semakin baik terhadap kami. Bahkan orang tua ini semakin membuka diri terhadap kami. Kami juga bersyukur boleh menjadi saksi atas mereka. Dan untuk selanjutnya, saya juga mohon doa kepada Bapak Ibu Saudara, kiranya kuasa Roh Kudus yang akan bekerja lebih lanjut dalam hati mereka, dan orang tua dan keluarga saya juga bisa dimenangkan. Banyak hal-hal yang saya terima, bahkan saat saya memutuskan untuk murtad, menjadi seorang murtadin. Banyak hinaan, terus juga orang yang menganggap saya, oh ini pembohong, pendusta. Bahkan saya dibilang murtadin odong-odong, bahkan juga dibikinkan video di salah satu channel YouTube tuh ada yang bilang saya ini adalah murtadin odong-odong. Saya juga pernah menjawab apa yang mereka tuduhkan terhadap saya. Tapi buat saya pribadi, biarlah apa yang saya saksikan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Mereka mau percaya atau tidak, ya itu terserah mereka. Saya hanya mengabarkan kabar baik, dan saya nggak mau menunjukkan bahwa ini saya benar loh begini, tapi saya percaya Tuhan yang akan menunjukkan. Pernah suatu ketika juga saat saya kesaksian, di situ hadir orang yang mengenal saya, sangat mengenal saya. Saat saya dituduh menjadi murtadin odong-odong atau murtadin palsu, dia di komen, di live chat, itu memberitahu yang sebenarnya. Dan ada salah satu hamba Tuhan juga, seorang murtadin, ternyata dia adalah om dari teman saya. Inilah Tuhan yang menjadi pembela atas diri saya pribadi. Dan setelah pertobatan ini banyak sekali mujizat yang saya dapat ya Bapak Ibu Saudara. Sampai kerinduan saya ingin sekolah Alkitab, Tuhan sediakan. Saat saya kerinduan ini, saya bilang ke ayah mertua bahwa saya punya kerinduan dalam hati untuk sekolah Alkitab. Bapak cuma meresponi, jika ini panggilan, Tuhan yang akan tunjukkan, Tuhan yang akan bukakan jalan. Pagi jam-jam sekitar jam 9, saya dan Bapak mertua ini berangkat ke salah satu STT di tempat saya di Jawa Tengah ini untuk mencari informasi tentang biaya berapa-berapanya. Nah, jam-jam 12 lah kita sampai di rumah, dan saya bilang ke istri, segini biayanya segini. Dan istri di situ cuma diam karena bingung mau bayar dari mana uangnya. Karena jujur, sampai detik ini pun kami secara manusia nggak punya pekerjaan dunia. Yang kami lakukan hanya pelayanan. Bapak mertua cuma bilang, kalau memang ini panggilan, kamu hanya cukup meresponinya dengan iman. Masalah biaya nggak usah kamu pikirkan, itu bukan bagian kamu. Itu bukan urusan kamu. Kamu akan pusing sendiri. Biarkan Tuhan yang bekerja. Bapak cuma bilang seperti itu, dan ternyata benar.
Nggak lama, sekitar jam 1 atau jam 2, ada WA masuk. Awalnya menanyakan ini apa benar ini nomor dari Mas Aldi. Saya jawab iya, dan kita berkenalan dulu. Nggak lama orang ini bertanya, Mas Aldi kegiatannya apa sekarang? Terus punya kerinduan apa? Akhirnya saya cerita dengan beliau. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ini di luar pemikiran kami. Hamba Tuhan ini bilang, saya akan membantu biaya sekolah Alkitab Mas Aldi. Itu saya cuma bisa terdiam. Di situ saya dan istri cuma bisa nangis di situ. Saya nggak ngerti bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu ajaib, itu luar biasa. Dan saat saya pengen telepon, itu saya nggak dikasih. Bahkan sampai sekarang saya nggak tahu beliau ini laki-laki atau perempuan. Namanya saya nggak tahu, beliau cuma bilang, cukup Mas Aldi dan Tuhan yang tahu. Saya nggak mau Mas Aldi dan istri mengenal siapa saya. Kalau Mas Aldi ingin berterima kasihlah kepada Tuhan. Beliau cuma bilang seperti itu, dan puji Tuhan, saat ini juga saya sudah bisa masuk ke dalam sekolah Alkitab, sudah menyelesaikan semester pertama saya. Ini karena kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidup saya, mujizat yang luar biasa. Secara manusianya, saya juga nggak ngerti bisa masuk ke dalam sekolah Alkitab yang biayanya juga nggak begitu kecil, yang butuh biaya besar. Dan pengalaman kami ini menjadi pelajaran hidup yang berharga untuk kami sendiri, bagaimana cara kita juga bisa mengasihi sesama manusia, meskipun orang itu menyakiti kita ya. Dan juga puji Tuhan ini hari ini, tepat tadi siang ini saya baru pulang dari Depok, dan bagi saya juga ini satu mujizat yang luar biasa. Saat saya datang ke sana di tanggal 25, orang tua saya memeluk dan kasih ucapan selamat Natal. Itu saya cuma bisa bengong. Saat ibu saya dan ayah saya datang peluk saya, dan dia mengucapkan selamat Natal. Hal yang nggak pernah saya pikirkan, seorang yang bisa dikatakan fanatik di agamanya, tetapi bisa disebutnya. Pokoknya ini adalah mujizat yang luar biasa. Mereka bisa menerima kami dengan terbuka sekarang, bisa menerima kami dengan baik, dan saya yakin ini satu pertanda bahwa saya dan istri bisa masuk lebih dalam. Dan saya juga mohon dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara, kiranya saya juga bisa menyelamatkan mereka semua yang ada di sana. Biar orang tua dan keluarga saya juga bisa merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dan inilah cara Tuhan membimbing, mendidik. Kalau saya dalam keadaan senang, saya mendapat tawaran dari seorang hamba Tuhan untuk tidak datang ke Salatiga, tapi malah di Jakarta, mungkin saya nggak akan mengalami proses seperti ini. Proses yang menyakitkan, yang akan indah pada waktunya. Tuhan mengikis segala kedagingan, itu yang saya rasakan. Kalau tidak seperti ini, mungkin saya akan masih hidup dengan manusia lama. Tetapi dengan cara ini, Tuhan membawa saya menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru. Ibarat sebagai bencana, mau di tempat seperti apapun, tergantung dari kitanya. Mau sakit, tapi hidup benar, atau kita menolak sakit, tetapi akan terus sakit selamanya. Bagaimana juga cara kita bisa menahan diri saat kita direndahkan, itu yang Tuhan ajarkan. Ada satu ayat yang akan saya bagikan di dalam Lukas 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku
Aku berkata, kasihilah musuhmu dan baiklah kepada orang yang membenci kamu. Ini hal yang saya temui di dalam ajaran saya sekarang. Bagaimana kita harus mengasihi bahkan orang yang membenci kita, bahkan orang yang dibilang musuh, yang apalagi mau membunuh kita tetap harus mau mengasihi. Dan menjadi pelajaran yang penting juga dalam hidup kami dan saudara-saudara ataupun saudara-saudara yang memiliki pergumulan, baik dalam ekonomi, sakit penyakit, atau apapun itu. Ketika kita berharap kepada manusia, itu jelas sangat besar kemungkinannya kita mendapatkan kekecewaan. Tapi jika kita berserah kepada Tuhan, bersandar menggantungkan segala hidup dan urusan kepada Tuhan, Tuhan Allah yang hidup, yang akan bukakan jalan dari segala arah dengan caranya yang ajaib dan pastinya waktunya yang tepat. Nggak akan pernah ada kekecewaan jika harapan ini sepenuhnya kita tuangkan kepada Tuhan, ya, Tuhan yang punya kuasa. Pesan saya, jangan pernah bosan untuk bersekutu, berdoa, jangan pernah ragu akan doa-doa kita sendiri. Berdoalah dengan penuh kepercayaan. Ketika kita percaya, Tuhan mengerjakannya untuk kita. Sebab Tuhan kita penuh kasih, Bapak Ibu Saudara. Bahkan kasihnya dinyatakan seperti seorang anak dan bapa. Begitu dekatnya kita dengan Tuhan. Bukan lagi hamba, Tuhan dan hamba. Begitu intimnya hubungan kita dengan Tuhan. Jadi jangan pernah malu, jangan pernah sungkan. Asalkan firman-Nya senantiasa hidup di dalam kita. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dan di Injil Matius 21-22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Apa yang gak pernah dilihat mata, yang gak pernah didengar telinga, yang gak pernah timbul di dalam hati manusia, semua Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan Tuhan kembalikan semua yang telah hilang dari kami. Dengan caranya yang ajaib, Tuhan telah memulihkan hidup kami. Tuhan jadikan hidup kami berharga. Seperti yang saya katakan tadi, saya dan istri nggak punya pekerjaan secara manusia. Tetapi dalam 1 tahun lebih pernikahan yang kami jalani, Tuhan masih sama, Tuhan masih memberikan pertolongan, Tuhan masih memelihara kami. Asalkan tadi yang saya bacakan ayatnya, asalkan firman-Nya hidup di dalam hati kita. Mintalah dengan apa saja yang kita kehendaki, maka Tuhan akan mengabulkannya. Sekali lagi juga saya pengen bilang bahwa di sini saya nggak punya niatan untuk membandingkan satu dengan yang lain, tetapi inilah pengalaman hidup saat saya mencari kebenaran. Dan ini memang bukan hasil kekuatan atau kemampuan saya, tetapi Tuhan yang telah membawa saya. Bahkan sampai ke titik ini sekarang pun, saya percaya Tuhan yang telah membawa pembimbing saya. Tidak pernah punya niatan atau keinginan menjadi seorang murtadin. Tapi apa yang terjadi, Tuhan menggenapi firman-Nya, Tuhan yang pilih saya untuk menjadi anak dan miliknya serta serupa dengannya. Dan kini saya pun mengerti mengapa saya dipilih menjadi miliknya. Seperti kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus 1 ayat 4-5. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan dan kehendak-Nya. Jadi jauh sebelum Ia meletakkan dasar bumi, Tuhan telah memikirkan kita dan menetapkan kita sebagai fokus dari kasih-Nya. Agar kita menjadi utuh, kudus, dan ditebus oleh kasih-Nya. Sekali kita memilih Isa, berarti kita menerima berkat-Nya juga. Sekali kita mendapatkan Yesus, kita menjadi benar, kudus, dan ditebus. Ketika orang di dunia ini takut, khawatir, cemas, bagi saya pribadi, orang percaya seharusnya bisa tenang, damai. Nggak ada lagi ketakutan, kekhawatiran. Orang lain boleh hidup secara natural, tetapi kita sebagai orang yang percaya, hidup secara supranatural. Karena kekudusan hati,
bukan sekedar tindakan luar, tapi Tuhan mau kita mengalami pembaruan dari dalam dulu. Lalu bagaimana kita yakin bahwa kita ini dipilih oleh Tuhan? Ini pengalaman saya pribadi saat kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Itu kita dipilih oleh Tuhan. Saat kita percaya Yesus, saat itulah Kristus ada di dalam diri kita. Saat Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, saat itulah Roh Kudus akan merubah hati yang semula memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa, sekarang hanya untuk memiliki hati untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi ada perubahan ketika seseorang itu bertobat, karena pertobatan seseorang itu dilihat dari buahnya. Dan ketika panggilan itu datang, kita cukup meresponinya dengan iman. Bagi saya pribadi, karena Isa Al-Masih atau Yesus Kristus yang telah memilih kita nggak perlu lagi merasa nggak layak. Mari dengan penuh keberanian kita datang dengan membawa seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Demikian kesaksian saya ini. Bantu, subrek, like dan komen ya teman-teman. Terima kasih.